Hello, outsiders. Welcome to podcast The Outsiders, the other side of existence. Pada episode ketiga, saya akan membahas tentang perjanjian terkutuk. Entitas tanah hitam pada akhirnya dibangkitkan oleh Tuhan dengan menghembuskan nyawa dari ujung kepala hingga ujung kaki tanpa disaksikan oleh para malaikat, iblis, dan makhluk lainnya. Pada saat dihembuskan dari ujung kepala hingga pusar, makhluk yang terbuat dari tembikar yang kaku kemudian terperanjat kagum atas penciptaan dirinya. Lalu dia berusaha bangkit dan berdiri, tapi karena kakinya belum sempurna, kemudian terjatuh. Hal ini yang menunjukkan salah satu karakter dari manusia yang selalu terburu-buru. Lalu Tuhan melanjutkan hembusan nyawa hingga ke ujung kaki, maka sempurnalah penciptaannya. Surga kala itu terhebohkan dengan kehadiran entitas baru yang terbuat dari tanah hitam. Dan tidak hanya itu, Tuhan tidak hanya menciptakan satu, tapi dari tulang rusuk yang kemudian diciptakan makhluk serupa dengan jenis yang berbeda, yaitu perempuan. Maka dengan terciptanya entitas baru, Tuhan memerintahkan kepada entitas lama, yaitu cahaya dan api, untuk bersujud kepada entitas tanah hitam untuk menunjukkan loyalitas, kepatuhan atas perintah Tuhan, sekaligus meruntuhkan kesombongan yang ada dalam hati iblis. Semua malaikat sujud kepada Adam, kepada manusia, kepada entitas baru sebagai perintah, namun tidak bagi entitas api, bagi iblis, karena baginya dia lebih mulia daripada entitas tanah. Dia lebih perkasa, dia lebih mulia, dan dia lebih berkuasa. Dan kehadirannya
adalah ancaman bagi kekuasaannya di muka bumi, di langit bumi, yang selama ini dia emban sebagai Raja Langit. Maka murkalah Tuhan atas kesombongannya. Lalu dikutuklah Azazil, iblis dari entitas api, menjadi sosok yang mengerikan, yang awalnya sangat indah, memiliki banyak sayap, megah, anggun, berwibawa, menjadi sosok berkepala binatang yang kepalanya berada di antara leher dan dada, bertaring dengan visual yang sama sekali tidak ada keindahan di dalamnya. Lalu apa yang terjadi? Kutukan itu dia terima. Karena iblis masih memiliki rasa takut kepada Tuhan dan patuh dan menerima kutukannya. Namun iblis tidak tinggal diam. Dia meminta kepada Tuhan untuk menangguhkan kutukannya, hukumannya, untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan Tuhan mengabulkan permohonannya dengan menangguhkan hukumannya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Hanya dengan berbatas waktu hingga akhir zaman. Namun ingat, tanpa batas aktivitas dan dimensi. Artinya dia bisa mengaku sebagai Tuhan atau masuk ke dalam raga manusia hanya untuk menyesatkan manusia dari jalannya, dari pengabdiannya, dari tujuan awalnya, dari takdirnya, dari kemampuannya. Karena iblis sudah dinyatakan sesat pada saat kebangkitan manusia. Ingat, hanya itu yang mereka inginkan dari kita, kesesatan. Outsiders, Anda yang akan menentukan mengikuti mereka atau menjadi diri Anda sendiri sebagai takdir untuk menata dunia.